tata cara pendaftarannya, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti eh, menyimak dulu bagaimana alur pendaftaran dari seleksi administrasi PPG. Nah, pada SIM PKB, setelah Bapak Ibu sekalian login ya ke dalam akun masing-masing, itu nanti akan ditunjukkan tampilan hasil verval NIK Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pastikan NIK-nya sudah valid sesuai dengan verval PTK. Tadi sudah dibahas bagaimana teknisnya oleh Pak Tony. Jadi nanti silakan diterapkan pada tahapan verval NIK jika Bapak Ibu sekalian masih belum valid NIK-nya. Kemudian langkah selanjutnya setelah NIK Bapak Ibu sekalian dinyatakan valid, Bapak Ibu sekalian dapat melanjutkan proses pengecekan syarat pendaftaran. Nah, pada pengecekan syarat pendaftaran ini ada beberapa hal yang dicek ya, termasuk tadi ada data-data Satminkal, kemudian jenis PTK dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Nafis, dan juga eh, bagi yang membutuhkan verval SPTJM, ini juga nanti akan dilakukan pengecekannya pada cek syarat pendaftaran PPG, termasuk verval ijazahnya nanti. Jadi bisa dilakukan updating datanya melalui info GTK ataupun melalui Dapodik Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi syarat ya, nanti Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk melengkapi biodata diri dan untuk selanjutnya mengajukan pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Baik, untuk langkah-langkahnya lebih detail dari alur tadi, Bapak Ibu sekalian silakan akses pada portal PPG Dikdasmen. Jadi nanti silakan pilih tombol login SIM PKB di bagian kanan atas. Jadi silakan nanti diklik. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan diarahkan menuju laman login SIM PKB. Jadi nanti silakan dimasukkan SIM PKB ID dan kata sandi dari akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu klik masuk. Nah, selain menggunakan SIM PKB ID, Bapak Ibu sekalian juga bisa login menggunakan akun Belajar ID. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah menautkan akun Belajar ID pada akun SIM PKB-nya. Jadi nanti silakan bisa dipilih menggunakan akun belajar.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah login tadi, sesuai di alur yang pertama, itu akan dilakukan pengecekan pada verval NIK-nya. Jadi apakah NIK Bapak Ibu sekalian yang terdata saat ini itu sudah valid atau belum. Sebagai contoh, gambar yang di sebelah kiri ini adalah contoh ketika NIK belum valid. Nah, ketika seperti ini, NIK-nya belum valid, ada statusnya belum valid di sini ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan nanti perbaiki datanya melalui aplikasi Verval PTK, bisa diklik di sini ada linknya. Kemudian nanti silakan klik pada tombol cek validasi NIK. Ini gunanya nanti untuk mengecek kondisi data Bapak Ibu sekalian di Verval PTK Pusdatin saat ini. Nah, apabila nanti sudah valid seperti gambar sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dapat diklik pada tombol lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah pengecekan persyaratan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin ya, seperti berstatus sebagai guru atau kepala sekolah dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ditampilkan status pemenuhan data Bapak Ibu sekalian pada masing-masing syarat. Sebagai contoh ya, ini ada yang status guru atau kepala sekolahnya silang. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan klik pada tombol cek syarat pendaftaran. Nah, jika Bapak Ibu sekalian memenuhi persyaratan, nanti akan terupdate tombol atau icon silang merahnya ini menjadi centang hijau bagi yang sudah memenuhi. Nah, jika sudah dicek syarat pendaftaran, ternyata masih ada beberapa bagian yang masih silang merah. Nah, apa yang harus dilakukan? Nanti silakan perbaiki data Bapak Ibu sekalian sesuai pada poin mana yang silang merah. Misalkan tadi terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Nah, ini pastikan di dapodiknya sudah sesuai, sudah terdata di satu uh, satuan induk pendidikan formal. Nanti silakan diperhatikan sesuai dengan syarat yang ditampilkan. Jadi perbaikannya menyesuaikan bagian mana yang belum centang hijau ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk melihat update datanya nanti silakan cek pada
klik pada cek syarat pendaftaran. Kemudian, nah tadi sudah sempat dibahas di paparan sebelumnya oleh Pak Nazar bahwa ada beberapa guru, sebagian guru ya, yang itu nanti diharuskan melakukan proses SPTJM di Info GTK. Nah, tandanya Bapak Ibu sekalian yang sedang berproses SPTJM di Info GTK dan belum selesai itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu sekalian ketika akses pada eh, SIM PKB-nya, pada cek syarat pendaftaran itu akan tampil redaksi seperti tertampil di layar ya, bahwa Anda belum menyelesaikan proses SPTJM. Kemudian silakan menyelesaikan prosesnya melalui aplikasi Info GTK. Jadi nanti silakan klik saja pada redaksi Info GTK ini, Bapak Ibu sekalian akan otomatis diarahkan menuju ke laman Info GTK. Nah, lebih detailnya seperti ini nanti ya redaksinya. Silakan nanti jika sudah menyelesaikan proses di bagian persyaratannya ini tidak akan serta-merta menjadi hijau atau tombol daftarnya langsung aktif. Tapi Bapak Ibu sekalian harus klik kembali pada tombol cek persyaratan pendaftaran. Jadi setelah diperbaiki baru klik cek syarat pendaftarannya. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi persyaratan ya, sudah centang hijau semua pada yang dipersyaratkan, tombol daftarnya akan aktif. Kalau tadi di sebelumnya eh, dia disable sepertinya abu-abu. Selanjutnya jika sudah memenuhi syarat, dia akan berubah menjadi aktif. Jadi tombolnya bisa diklik, kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian klik pada tombol daftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke dalam laman biodata diri. Apa yang harus dilakukan? Yaitu silakan lengkapi biodata diri sesuai dengan isian yang tersedia. Jadi misalkan biodata diri yang awal ya, klik tombol lengkapi, kemudian isikan bagian profilnya sesuai dengan yang diwajibkan. Yang wajib ditandai dengan tanda asteris atau bintang di bagian labelnya atau di bagian judulnya. Nanti silakan dilengkapi sesuai dengan data Bapak Ibu sekalian. Kemudian, selain data diri, ada data tambahan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi silakan digulir ke bawah, itu ada bagian data tambahan. Silakan klik tombol lengkapi, kemudian diisikan data tambahan seperti status disabilitas, kemudian nama ibu, NIK ibu, dan data ibu lainnya, kemudian data ayah dan juga nanti ada kontak darurat. Jadi pastikan dilengkapi datanya semua yang statusnya adalah wajib. Nah, untuk NIK, kemudian pekerjaan ibu, nama ayah, NIK ayah ini karena tidak bertanda asteris atau bintangnya ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sekalian tidak tahu datanya ini boleh dikosongkan. Tapi baiknya adalah jika memang diketahui datanya dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Nah, baik. Langkah berikutnya, setelah biodata diri tadi dilengkapi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk melengkapi bagian verval ijazah. Ini sebagai contoh di gambar ini adalah yang sudah apa namanya sudah verval ijazah ya. Contohnya nanti akan terisi perguruan tinggi, program studi, kualifikasi dan jenis vervalnya apakah menggunakan API atau tadi menggunakan verval berkas. Jadi nanti akan tertampil. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang pada bagian verval ijazahnya belum tampil, apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan bahwa data ijazah di Info GTK sudah selesai di verval. Kemudian selanjutnya silakan klik cek verval ijazah. Nah, sebagai contoh ya, ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat di bagian Info GTK, nanti silakan klik menuju Info GTK. Kemudian pastikan sudah terupdate menjadi sudah terverifikasi seperti contoh di sini ya. Dipastikan sudah terverifikasi. Ini contoh yang API. Nanti kalau yang berkas itu ada seperti ditampilkan Pak Nazar tadi ada dua tahapan ya oleh Dinas Pendidikan dan juga oleh BGTK. Baik, selanjutnya jika sudah terverifikasi ijazahnya, Bapak selanjutnya akan diminta untuk melengkapi bidang studi PPG. Nah, pada bagian berikutnya adalah bidang studi PPG, silakan klik pada tombol
melengkapi, kemudian pilih bidang studi PPG yang linear dengan S1 Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin di sini tidak akan tampil semua. Ini yang tampil hanya bidang studi yang linear dengan S1-nya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program PPG. Jadi silakan dipilih bidang studinya. Kemudian kalau sudah silakan klik simpan. Nah, pastikan nanti pada bagian bidang studi di bagian atas ini nanti akan berganti menjadi centang warna hijau. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian melengkapi semua data tadi ya, pastikan biodata diri, informasi verbal ijazah, dan bidang studi PPG-nya sudah berstatus centang hijau, dan nanti tombol ajukan pendaftarannya sudah aktif. Kemudian silakan klik pada ajukan pendaftaran, kemudian akan diminta ya untuk menyatakan bahwa datanya sudah sesuai. Kemudian silakan centang pada saya menyetujui pernyataan di atas, kemudian klik ajukan. Nah, sampai sini proses ajuan pendaftaran Bapak Ibu sekalian sudah selesai. Jadi silakan menunggu pengumuman lebih lanjut nanti untuk hasil seleksi administrasinya di akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jadwal pengumumannya. Tapi yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu sekalian harus sampai klik ajuan, kemudian menyatakan setuju dan juga klik ajukan. Dan nanti statusnya menjadi diajukan. Pastikan sudah uh, sampai dengan ajuan pendaftaran. Baik, melengkapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa mungkin ya yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru kita ketika proses pendaftaran atau bahkan sehari-hari untuk mengakses di SIM PKB. Ini ada beberapa ya. Yang pertama mungkin saya tidak mengetahui akun SIM PKB saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu nih akun SIM PKB saya ini yang mana atau SIM PKB ID saya berapa. Itu bagaimana nanti cara mengetahuinya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa mencarinya secara mandiri. Nah, bagaimana cara mencarinya? Silakan nanti kunjungi laman portal SIM PKB ya, GTK Belajar di Dasmen.go.id. Kemudian nanti pilih tombol pencarian data, kemudian silakan masukkan nama lengkap, pilih provinsi dan kota kabupaten tempat Bapak Ibu sekalian bertugas. Silakan nanti klik cari GTK. Nah, selain menggunakan nama, Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan NIK dan juga NUPTK. Jadi untuk hasil yang lebih presisi nanti bisa menggunakan NIK ataupun NUPTK pada pencariannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mengetahui akunnya, bagaimana cara Bapak Ibu sekalian registrasi pada akun SIM PKB-nya. Nah, silakan nanti sama ya, hampir sama alurnya, silakan kunjungi portal SIM PKB, kemudian kalau tadi cari akun GTK, sekarang pilih tombol registrasi akun GTK. Kemudian Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk melakukan registrasi dengan mengisikan SIM PKB ID atau nomor UKG dan juga tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Kemudian eh, verifikasi ya tentang pada Kafka-nya untuk menyatakan bahwa bukan robot, kemudian klik register. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan cetak akun dan juga password dari akun Bapak Ibu sekalian. Namun untuk registrasi ini hanya berlaku sekali ya Bapak Ibu sekalian, hanya di awal ketika Bapak Ibu sekalian akunnya belum terregistrasi atau belum aktif di SIM PKB. Baik, untuk pertanyaan berikutnya biasanya kalau sudah lama tidak ikut program mungkin ya, saya sudah lupa akun SIM PKB saya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kembali atau melakukan riset kata sandi dari akun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jika Bapak Ibu sekalian lupa kata sandi, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan riset ya, itu melalui admin dinas atau admin Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan ya, BGTK atau BBGTK atau KGTK nanti, atau bisa Bapak Ibu sekalian minta bantuan kepada ketua komunitas Bapak Ibu sekalian sesuai yang diikuti di SIM PKB untuk meminta riset kata sandi, atau Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan fitur lupa password atau lupa kata sandi dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah menautkan email alternatif melalui uh, penautan di SIM PKB. Jadi sebagai alternatif untuk aksesnya nanti bisa menggunakan lupa password. Baik, berikutnya ini tadi sudah sempat dibahas.
bagaimana jika NIK saya statusnya tidak valid? Nah, ini silakan lakukan prosedur pemutakhiran data pada Verbal PTK Pusdatin, kemudian klik cek validasi NIK di SIM PKB sesuai yang dicontohkan tadi. Kemudian saya tidak dapat melakukan request pengecekan NIK. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan pengecekan NIK ataupun pengecekan syarat pendaftaran, itu Bapak Ibu sekalian baru bisa melakukan pengecekan kembali setiap 5 menit. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian klik cek terus-terusan. Nah, ini harus ditunggu dulu selama 5 menit untuk melakukan pengecekan berikutnya. Kemudian, nah, jika status persyaratan saya masih silang merah bagaimana? Nah, nanti silakan klik tombol cek syarat pendaftaran yang ada pada pop-up pendaftaran ya. Kemudian jika masih silang merah, pastikan bahwa data di Dapodik ataupun info GTK sesuai yang dinyatakan belum memenuhi atau silang merah itu sudah diperbaiki. Nah, selanjutnya saya tidak tahu NIK ayah dan ibu. Ini sudah sempat saya bahas tadi ya. Untuk data NIK ayah atau ibu bisa dikosongkan apabila Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui. Jadi isikan saja yang wajib ya. Contohnya adalah nama ibu dan kontak darurat. Nah, sebagai tambahannya Bapak Ibu sekalian untuk kontak darurat, mohon Bapak Ibu sekalian mengisikan dengan nama asli ya dari kontaknya. Misalkan namanya adalah Danang gitu ya, diisi Danang, jangan diisikan dengan apa namanya panggilan ya. Ada mungkin ada contoh misalkan bapak gurunya saking cintanya nih sama istrinya di kontak darurat diisinya istriku. Jadi sebisa mungkin tidak seperti itu, tapi diisikan nama istrinya siapa, kemudian hubungannya apa dan nomor teleponnya berapa. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Kontak darurat ini digunakan oleh Direktorat PPG untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian apabila pada misalkan tahapan berikutnya pemanggilan untuk kesediaan atau nanti untuk lapor diri ya oleh LPTK itu digunakan untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan nanti tertinggal informasinya itu dapat dihubungi oleh admin agar segera menyelesaikan uh, tahapan yang dipersyaratkan. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon diisikan dengan nama sebenarnya dan data sevalid mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian berikutnya adalah verbal ijazah saya tidak muncul di SIM PKB saat di menu biodata diri tadi. Nah, itu bagaimana? Nah, yang pertama pastikan bahwa proses verbal ijazah Bapak Ibu sekalian di info GTK telah berstatus sudah terverifikasi. Nah, pastikan sudah terverifikasi ini dengan dua jenis tadi ya Bapak Ibu sekalian ya seperti disampaikan Pak Nazarudin. Ada yang API itu status sudah terverifikasinya hanya satu karena API dan juga nanti yang verifikasinya adalah berkas, pastikan sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan juga terverifikasi oleh BGTK, BPGTK ataupun KGTK. Kemudian jika sudah terverifikasi semua, dipastikan sudah update datanya di info GTK, nanti silakan klik tombol cek verifikasi ijazah yang ada di bagian bidang studi PPG tadi atau di bagian verbal ijazah yang ada di SIM PKB untuk melihat atau menarik kembali ya data status verbal ijazah Bapak Ibu sekalian yang terbaru di info GTK. Baik, eh, berikutnya ada bagaimana jika bidang studi PPG saya tidak muncul pilihannya. Tadi sudah verbal ijazah, sudah muncul prodinya, kampusnya tadi apa, kemudian jenis verbalnya sudah muncul semua, tapi kok ketika saya buka bagian bidang studi, saya pilih bidang studinya kok tidak muncul ya bidang studi pilihan yang bisa saya pilih. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan tadi proses verifikasi ijazah sudah selesai. Jika sudah selesai tapi belum muncul, kemudian pastikan lagi bahwa terdapat bidang studi PPG yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan yang pertama sudah selesai verbal ijazahnya. Yang kedua, jika sudah verbal tapi masih belum muncul, pastikan terdapat bidang studi yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Linearitasnya bisa diakses melalui ppg.dikdasmen.go.id. Di sana ada fitur pengecekan. Nanti silakan dicoba di sana untuk melakukan pengecekan
linearitas Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah berikutnya saya sudah melengkapi semua data. Langkah terakhir tadi adalah mengajukan pendaftaran. Nah, tombol ajukan pendaftaran saya tidak aktif. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sekalian semua data yang diisikan dan status pemilihnya sudah menjadi centang hijau. Jadi ada 3 bagian tadi seperti yang digambar di awal ya, ada biodata diri, verval ijazah, dan juga bidang studi PPG. Pastikan sudah tercentang hijau semua. Nah, itu nanti akan otomatis aktif pada tombol ajukan pendaftarannya. Nah, berikutnya, nah ini mungkin sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengajuan pendaftarannya. Nah, apakah saya bisa mengubah bidang studi saya yang saya pilih tadi ya bidang studi PPG, padahal saya sudah klik ajuan atau saya sudah mengajukan pendaftaran saya. Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian bisa. Bapak Ibu sekalian bisa mengganti bidang studi PPG-nya dengan bidang studi PPG lain yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian dengan cara batalkan terlebih dahulu ajuan pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana ada tombol batal ajuan, silakan klik batal ajuan, kemudian silakan pilih kembali bidang studi PPG yang ingin Bapak atau Ibu pilih. Kemudian simpan dan selanjutnya jangan lupa untuk dilakukan pengajuan kembali. Jadi intinya masih bisa diubah dengan cara membatalkan ajuan pendaftarannya, kemudian nanti mengajukan pendaftaran kembali. Nah, saya bisa membatalkan ini sampai kapan, atau saya bisa ubah-ubah ini sampai kapan? Bapak Ibu sekalian bisa melakukan batal ajuan atau mengubah bidang studi Bapak Ibu sekalian selama masa pendaftaran masih dibuka. Jadi misalkan pendaftarannya anggaplah dari tanggal 27 Mei sampai eh, anggaplah tanggal 10 Juni gitu ya. Bapak Ibu sekalian selama 27 Mei sampai dengan 10 Juni itu masih bisa melakukan penyesuaian bidang studi. Nah, nanti di tanggal 11-nya itu sudah tidak bisa karena sudah melewati pada jadwal pendaftaran seleksi administrasi. Nah, berikutnya hampir sama kalau tadi bidang studinya, tapi ini saya sudah mengajukan tapi data saya ada yang salah. Bagaimana? Yang harus dilakukan adalah sama, batalkan terlebih dahulu, kemudian sesuaikan datanya, baru kemudian dilakukan pengajuan kembali.